Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara bulanan yaitu webinar budaya Panji yang diselenggarakan setiap Kamis ketiga setiap bulan pukul 14 sampai 16 WIB. Acara ini sudah berlangsung ke-27 ya. Hari ini adalah yang seri ke-27. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Timur bekerjasama dengan komunitas seni budaya Berangwetan dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Harian Surya Jawa Timur, Tribun News Network, dan juga TV Panji. Harian Surya dan Tribun News Network menyiarkan acara ini secara streaming, jadi bisa diikuti langsung melalui YouTube. Kemudian kebetulan TV Panji untuk kali ini adalah siaran tunda. Nanti bisa disaksikan rekamannya. Pada seri ke-27 ini, tampil sebagai narasumber adalah dua orang budayawan, dua orang ilmuwan, dua orang akademisi yang kebetulan sama-sama dari Yogyakarta. Yang pertama adalah Bapak Profesor Suwardi Endraswara. Beliau adalah seorang ahli budaya Jawa, kebetulan menjabat sebagai Ketua Sarjana Kesusastraan Indonesia tingkat pusat. Ya, Pak Suwardi ini bukunya banyak sekali dan mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Pak Suwardi nanti akan bercerita cerita Panji dalam konteks budaya Jawa dalam tinjauan sastra lisan, karena beliau adalah doktornya mengenai sastra lisan. Kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Manu Jaya Atmaja Widya Seputra. Beliau sebetulnya juga dosen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tetapi kali ini ingin dikenalkan sebagai pemilik atau ketua Yayasan Rumah Studi Jawa Kapuk Salombo Argo ya dari Yogyakarta. Pak Manu adalah seorang filolog ya. Kalau Pak Suwardi nanti bercerita tentang cerita Panji dari perspektif sastra lisan, maka Pak Manu bercerita dari teks tulis sebagaimana keahliannya sebagai seorang filolog. Acara ini juga terselenggara atas dukungan sepenuhnya dari Profesor Wardiman Joyonegoro yang tidak bosan-bosannya selalu mendorong acara ini untuk terus-menerus diselenggarakan setiap bulan apapun kondisinya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 27 itu berarti sudah tahun ketiga ini ya, tahun ketiga dari pertama kali kita adakan tahun 2019 ya, 2019. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti secara live, nanti bisa ikut rekamannya di acara di TV Panji, di Harian Surya maupun Tribun News Network. Baiklah, sebagaimana biasa untuk memulai acara ini, saya persilakan Bapak Profesor Wardiman Joyonegoro untuk memberikan kata sambutan. Dipersilakan, Bapak. Selamat datang untuk Pak John Peterson yang setia mengunjungi rubrik kita. Dan saya lihat ada Pak Gatot dan bapak-bapak yang lain. Jadi tadi sudah disebut bahwa Panji itu sayangnya belum dikenal lagi oleh masyarakat Jawa, tetapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi Berangwetan ini ingin mencoba agar Panji bangkit kembali, karena luar biasa. Ada sastranya, ada pagelaran-pagelarannya di banyak pihak. Jadi selain seni, tapi di topeng juga, di wayang juga. Nah, karena itu saya membantu Pak Henry Nur Cahyo ini agar Panji lebih dikenal. Nah, nanti Pak Henry juga akan salah satu kelemahan dari kita adalah bahwa cerita-cerita Panji itu belum dikenal dan perlu dikenalkan kembali. Oleh karena itu nanti kita sedang mengadakan perlombaan ya Pak Henry. Ya, lomba membuat vlog. Sampaikan perlombaan video. Ya. Mudah-mudahan yang ikut banyak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak belum punya posternya, silahkan katakan, nanti kami akan kirim mengenai perlombaan itu. Jadi
kita ingin memperkuat usaha Panji ini dengan memperkuat core kumpulan daripada pengarang-pengarang. Jadi mudah-mudahan nanti dengan paparan dari Pak Manu dan Pak Suwarji ada banyak inspirasi untuk pengarang-pengarang Panji. Dari saya sekian saja. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wardiman yang sudah memberikan kata pengantar. Untuk kesempatan pertama, saya langsung saja saya berikan pada Pak Suwardi. Monggo Pak, waktunya sekitar 25-30 menit, supaya nanti kita ada waktu untuk diskusi. Sudah saya jadikan co-host Pak, silakan bisa di-share langsung. Sekedap saya ambil dulu. Apakah sudah kelihatan? Belum Pak, belum. Bentar. Saya lihat di sini. Enggak, anunya, share screen-nya. Ya. Ada kendala Pak? Oh ya. Sudah? Ya, belum ada gambarnya tapi sudah nyambung. Oke, sudah Pak. Oh ya. Bisa di full kan? Screen-nya dibuat full, Pak. Full screen, Pak, biar lebih nanti yang melihat dari HP biar lebih kelihatan. Monggo, Pak. Bentar. Di kanan bawah ya ada, Pak. Ya, kanan bawah ini ada gambar kayak apa itu kayak? Oh ini. Ya, nah ya itu betul. Klik. Udah. Oh, enggak muncul. Sudah. Nah ini sudah. Ya silakan Pak, dilanjut. Ya. Baik, terima kasih Mas Henry. Kesempatan ini saya akan menyoroti tentang cerita Panji dalam budaya Jawa dari 4 perspektif. Nah, perspektif yang paling kita utamakan yang pertama dari awal adalah perspektif dari arkeoseksologi Jawa atau sastra lisan Jawa. Jadi Panji itu ternyata karena Jawa itu di kebudayaan Jawa itu banyak semu, banyak simbol wong Jawa nggone semu. Nah ini ternyata dari aspek arkeologi Jawa Panji ini adalah menjadi simbol dari ajaran-ajaran seksual. Yang pertama, kalau kita lihat nanti ada di Candi Penataran dan Candi Kendali Sodo di Jawa Timur semuanya. Ini memang Panji ini lebih banyak di Jawa Timur. Nah, ternyata dari bukti-bukti arkeologi bahwa di Candi Penataran misalnya itu, bahwa Panji itu
akhirnya nanti akan bertemu dengan Galuh Condro Kirono dan menyatu, itu seperti di gambar ini, menyatu manunggaling kaulo Gusti, dan ini adalah wujud dari kesetiaan luhur dalam budaya Jawa, dan itu sudah ada di candi-candi, bukti sebagai bukti arkeologi. Dan itu adalah ajaran seksual, bahwa seks di Jawa itu untuk mencapai kemanunggalan itu memang kadang-kadang butuh pengorbanan, bukan korban, butuh pengembaraan liar, dan butuh juga dengan mohon maaf saya baterai dulu karena sejak tadi pagi dipakai untuk mengajar, jadi baterainya agak low. Nah, saya lanjutkan bahwa pada gambar 2 ini terdapat Panji memangku Galuh Condro Kirono atau Sekartaji dengan hiburan ya semacam musik lah. Dengan kata lain bahwa di dalam kebudayaan Jawa itu sangat mungkin orang bermain seks atau di dalam seksualitas itu diiringi atau dengan iringan musik, baik gamelan maupun musik-musik yang lain, itu justru akan meningkatkan gairah, akan menimbulkan gairah tersendiri. Nah, iringan atau gamelan atau mungkin musik itu adalah merupakan bumbu, merupakan vitamin dari hubungan seksual itu di dalam kebudayaan Jawa. Karena namanya vitamin, tentu kalau ada ya sangat bagus, tetapi kalau tidak ada pun tetap jalan, itulah. Karena namanya vitamin ya. Tapi kalau itu ada akan semakin menggairahkan. Kemudian seks di Jawa itu yang kedua, cinta erotisme di dalam cerita Panji itu memang membutuhkan ujian cinta melalui suatu pengembaraan yang waktu itu dijodohkan, lalu ada pengembaraan, itu sebenarnya adalah sebuah ujian. Nah, kadang-kadang cinta ini kita tidak tahan uji, atau belum apa-apa kita sudah ngelokro, ini yang tidak kita inginkan. Tapi cerita Panji ini akhirnya bisa sampai pada titik kulminasi menyatunya hubungan antara Panji dengan Condro Kirono. Kemudian yang ketiga, Panji itu dengan Condro Kirono harus ada pengorbanan melalui penyeberangan lautan. Lautan air itu hidrologi. Dalam pandangan hidrologi sastra, bahwa lautan adalah tempat penyucian, hingga cinta itu bisa akan berhasil mencapai titik kulminasi yang sukses apabila ada penyucian hasrat, atau kalau tidak, penyucian hasrat tidak terjadi, tidak melalui penyeberangan yang sangat luas dari mengarungi lautan cinta itu, ya akhirnya hanya akan sampai pada nafsu saja. Nah itu, atau paling tidak malah itu akan terjadi kamasalah. Nah itu. Kemudian yang keempat, bahwa lewat cerita Panji di dalam kebudayaan Jawa, bahwa yang namanya seks itu membutuhkan spiritualitas. Karena Panji pun menggunakan petapa yang harus salin wujud atau berubah menjadi seorang petapa, baru dia akan bertemu dengan kekasihnya. Nah ini kadang-kadang yang kita tidak sabar, lalu sudah ngelokro, tidak melalui semedi atau pembersihan diri. Ini kira-kira pandangan yang pertama, arkeoseksologi sastra lisan. Saya pandang sastra lisan karena memang Panji ini pada awalnya adalah
berasal dari oral literature. Jadi masyarakat baru menuliskan, memprasastikan atau membuat relief itu belakangan. Nah, yang kedua, pada kesempatan ini saya akan memandang dari sisi yang berbeda. Panji, saya lihat dari perspektif yang kedua, yakni etnomusikologi sastralisan. Apa itu etnomusikologi? Adalah ilmu tentang permusikan, ilmu tentang karawitan, ilmu tentang gamelan, bagaimana musik di dalam kehidupan budaya Jawa. Panji itu sudah lama menjadi inspirasi dalam kirungan. Yakni kirungan berbagai macam gending atau berbagai macam lagu, ya sebut saja gending keselamatan, ya ini ladrang wilujeng, ladrang slamet, dan juga ladrang asmondono. Nanti ladrang gelatik glinding ataupun ladrang-ladrangan yang lain di irama tanggung atau irama 2, ini biasanya menggunakan para besang smoro bangun sepatombo kali oyo aja tulan wong priya kung remeh nora prasojo. Ada yang mengatakan gurameh, ada yang mengatakan gung remeh. Lah yang gerameh ini karena dekat dengan sepat dombo lalu membuatnya sinden-sinden itu gerameh, ya. Sebenarnya yang enak itu ya gung remeh nora prasojo. Tapi karena sinden itu hanya dengar sastralisan, ya lalu menjadi gerameh. Kenapa gerameh? Karena di atas itu ada sepat. Kira-kira ditafsirkan begitu oleh sinden-sinden itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa cerita Panji itu, Panji Asmoro Bangun itu, yang juga bernama Raden Priyambodo itu juga mengilhami atau menginspirasi dari etnomusikologi. Bahkan nanti ketika ngelik itu digabung dengan sastra wayang, lah itu. Jadi Panji itu amat dekat dengan wayang di dalam etnomusikologi, yaitu yang Midering-rat Anglangut itu loh, yaitu Midering-rat Anglangut lelonon jah negari. Ini dan seterusnya, ini tembang kinanti ini biasanya dilakukan oleh sinden ini untuk melanjutkan nanti ketika ngelik setelah para besang Semoro Bangun. Ada yang mengatakan moro besan moro bangun, itu ya monggo, itu karena silap dengar dari sinden-sinden itu kadang-kadang ada kekeliruan dengar. Nah, ternyata digabung dengan kutipan dari Midering-rat. Ini kinanti ada sinden-sinden itu kalau menyebut di etnomusikologi itu ini kinanti Midering-rat, padahal itu dari serat Romo yang sebenarnya itu kisah pewayangan digabung dengan kisah roman cerita Panji itu. Jadi integrasi dari keduanya ini memang luar biasa. Nah, nanti di dalam kebudayaan Jawa ternyata cerita Panji atau kisah Panji ini juga menginspirasi gending-gending di dalam tari, terutama tari di dalam manten itu tari karonsih atau besan karonsih, yakni yang menggambarkan Dewi Skartaji dan Panji Asmoro Bangun ketika bertemu. Nah, ini
di dalam kebudayaan Jawa ternyata panji itu sudah merasuk di dalam gending, baik itu gending untuk wayang, gending untuk ketoprak, bahkan juga gending untuk perhelatan manten atau perhelatan perkawinan. Ini tinjauan saya yang kedua atau yang ke B. Baik, sekarang masuk tinjauan atau perspektif yang ketiga, yakni perspektif pos humanologi sastra lisan. Ya, selalu ada kata sastra lisan dari perspektif post human. Post itu adalah setelah, kemudian human itu adalah manusia. Setelah manusia. Nah, setelah manusia itu bisa diartikan dua hal. Satu, setelah manusia ya barang, material, bisa binatang, bisa tumbuhan, dan lain-lain itu setelah manusia. Karena di era humanistik, itu yang diunggulkan di dalam sastra lisan, di dalam karya sastra, terutama Panji ini adalah manusia. Mereka manusia, seorang pemerhati cerita Panji tidak memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitar cerita Panji itu. Nah, ini namanya pandangan yang humanistik. Nah, sekarang ternyata pandangan itu sudah bergeser menjadi post-human. Artinya apa? Salah satu contoh ya post-human itu bisa diartikan satu, pandangan setelah manusia. Artinya hewan atau tumbuhan dan seterusnya. Yang kedua, pandangan post-humanologi itu adalah pandangan di atas manusia, melampaui kemampuan manusia biasa. Nah, ini seperti tadi yang sebelumnya, spiritualitas tadi sebenarnya post-human juga. Ya. Kemudian sekarang post-human yang akan saya terangkan adalah mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, ada dalam serat Panji Gandrung Anggreni itu banyak menampilkan getaran-getaran hidup yang melampaui kemampuan dasar manusia. Ya, kemampuan dasar manusia melewati dan bahkan kalau dalam bahasa ilmu kimia itu sampai tingkat kuantum. Nah, itu salah satu contoh misalnya ini ada dongeng atau legenda kisah Ande-Ande Lumut ya. Di dalam Ande-Ande Lumut itu ternyata ada post-human. Apa itu? Yoyo Kangkang. Nah, ini orang kadang-kadang tidak meninjau atau memperhatikan bahwa di situ ada zoologi sastra. Ada hewan yang namanya yoyo. Yoyo saja tidak yoyo biasa ini. Yoyo Kangkang. Nah, lalu misalnya ini yang saya kutipkan di sini, putraku si Ande-Ande Lumut, bahkan ini sudah diinggriskan, my son is Ande-Ande Lumut, Tumuruno. Nah, karena orang Jawa itu berbahasa Inggris tidak begitu fasih, lalu tudon, there is a girl to love in. Nah, itu. Tumuruno ono putri kang unggah-unggahi antu love in, itu mengunggah-unggahi Panji, biarpun namanya belum Panji. Nah, ini namanya Ande-Ande Lumut. Nah, Ande-Ande Lumut ini diunggah-unggahi tapi dengan jawaban yang sungguh yang mengagetkan adalah Nadian ayu sisane si Yuyu Kangkang, mulai dari kleting hijau, kleting kuning, bahkan sampai kleting kuning pun itu Ande-Ande Lumut gak mau. Karena apa? Panji atau Ande-Ande Lumut sudah punya pemikiran melampaui kemampuan manusia, yakni post-human, bahwa putri-putri tadi yang unggah-unggah itu adalah sisa, dalam tanda kutip, sisane si Yuyu Kangkang. Nah, ini sebenarnya filosofi seksual Jawa, budaya Jawa yang
sangat tinggi, yang sangat luar biasa, yang nanti perlu kita diskusikan ini. Yang paling penting bahwa di sini ada pemahaman zoologi sastra. Siapa Yuyu Kangkang ini yang perlu kita renungkan? Karena Yuyu itu kan ya paling tidak punya japit atau sapit atau bisa jepit, dan itu pokoknya menyakitkan lah. Nah, kira-kira semacam itu dalam pandangan ini, bahwa Andi Lumut punya pemaknaan bahwa putri-putri yang disajikan itu ya sampai tidak masuk di dalam hati, kecuali yang kelting kuning. Nah, kelting kuning itu biarpun yang agak jelek sendiri, tetapi dengan jawaban nadyan Allah menika kang putra suwun. Nah, artinya apa? Ini artinya sebenarnya bahwa kalau sudah jatuh cinta atau sudah remen atau sudah mau, itu tidak memandang yang cantik-cantik tadi, yang di depan tadi, tapi yang penting adalah kelting kuning. Tentu masih perlu kita diskusikan, kuning itu adalah simbol dari keluhuran. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah kita akan meninjau sebentar ini yang terakhir atau yang keempat ini, kita akan melihat kisah Panji itu dalam perspektif antropologi sastra, ya, dalam perspektif antropologi sastra. Kebetulan waktu itu saya meraih gelar doktor itu di bidang antropologi sastra lisan. Jadi ya ini sangat cocok. Nah, antropologi sastra itu adalah merupakan gambaran bagaimana memahami kisah atau cerita Panji itu dalam perspektif etnografi. Etnografi, kata kuncinya di antropologi sastra adalah etnografi. Nah, etnografi apa? Ini mohon izin masih sangat terkait dengan ritual. Ritual ketika Panji itu bertemu dengan Sekartaji, lalu itu diarak dan akan dipertemukan, atau dalam bahasa kebudayaan di Jawa itu namanya panggih. Maka di dalam Sekar ini, Mijil ini, pinalisir ing maliya wilis sinungket keng wiron ginubahan cinde puspitane, dan seterusnya. Ini didandani. Panji itu didandani atau dibusanani manten, nanti akan diarak untuk panggih. Nah, jadi ini adalah etnografi ritual sastra. Dalam ritual tetapi diwujudkan dalam dunia sastra Mijil. Nah, lalu yang kedua di Sekar Dandang Gulo ini, Sri Narendra angatak ing siwikinen sami bebalangan gantal. Ini jadi kalau di manten sampai hari ini masih ada yang menggunakan balangan gantal, balangan suruh, pindo suruh lumah lan kurpe itu, yen ginikit podo rasane, yen dinulu beda rupane, itu sebenarnya ternyata di Panji, cerita Panji ini sudah ada. Nah, ini dokumen ini sebenarnya orang-orang itu kalau melaksanakan panggih lalu balangan suruh, ini sebenarnya dulu di era Panji juga sudah terjadi atau sudah ada. Di Pupuh Asmorondono ini juga begitu, nanti syarat, lalu siapa yang harus menjadi patah sakembaran, apa itu. Jadi kalau sampai hari ini ada yang panggih manten lalu ada patah, ada sesaji-sesaji yang mengikuti, itu sebenarnya ternyata ada di dalam kisah Panji itu. Sehingga mungkin sampai sekarang
ya sangat mungkin kalau warga masyarakat di Jawa Timur terutama dan bahkan sampai Jogja, Jawa Tengah itu masih menjalankan ritual menggunakan perspektif etnografi, etnoantropologi sastra ini ya sangat memungkinkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi ini, bahwa ada 4 perspektif yang bisa saya gunakan untuk meninjau apa itu cerita Panji atau itu kisah Panji seperti apa. Semacam itu. Terima kasih Mas Henry, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop screen-nya? Ya. Sedikit saya garis bawahi, jadi ada 4 aspek yang disajikan oleh Pak Suwardi tadi, itu menarik sekali, dan ini kalau dikuliahkan mungkin nggak cukup 1 semester ini ya. Jadi ini sepanjang 26 seri webinar kali ini materi-materi yang nampaknya belum pernah dibicarakan, yaitu Panji sebagai arkeoseksologi, kemudian etnomusikologi, posthumanologi, dan antropologi sastra. Pak Suwardi, mohon materinya dikirim ke saya Pak Wardi ya, nanti biar dibagikan. Pasti ya. Saya kirim, pasti. Jangan khawatir ya. Ini Pak Profesor ini sibuk banget soalnya. Ngapunten ganggu waktunya Pak Wardi. Yang disampaikan ini sangat nyambung dengan yang akan disampaikan oleh Pak Manu. Pak Manu Jayatmaja, Pak Manu ya Jayatmaja ya, J-nya itu Pak ya. Widya Seputra. Monggo Pak Manu, dipersilakan. Di-share sendiri ya. Selamat siang. Selamat siang Mas Henry. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebetulnya saya melanjutkan apa yang pernah saya bicarakan di Perpustakaan Nasional pada waktu itu. Mungkin Mas Henry juga hadir ya. Iya Pak. Tentang Diwokusumo ya. Tentang Panji sebagai Diwokusumo. Kalau tadi Mas Wardi mengambil dari teks-teks lisan, saya akan mengambil dari teks tulis. Itu di dalam Di dalam teks tertulis yang umurnya cukup tua, yaitu Serat Kondo. Serat Kondo itu ditulis pada masa Sinuwun Anyokrowati. Itu. Nah, ini memang semacam historical text itu ya, yang berisi bermacam-macam adegan atau berbagai macam-macam sumber sebetulnya, mulai dari kisah dari nabi-nabi, kemudian juga dari kisah wiracarita baik yang dari Mahabharata maupun dari Ramayana. Nah, di Jawa itu di dalam tradisi kesatria Jawa pada waktu itu, yaitu lingkungan keraton-keraton Jawa, itu wiracarita itu dimasukkan di dalam sebuah wadah yang disebut dengan Serat Kondo. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Mahabharata, Ramayana maupun Panji nanti itu akan jadikan nenek moyang raja-raja Jawa. Tuh. Nah, ini memang agak menjadi masalah ketika para peneliti dari Eropa itu selalu menganggap bahwa ini tuh hanya itu semacam mitos-mitos. Jadi itu disebut makanya Pak Teo itu menyebutnya itu sebagai so-called gitu ya. Itu. Jadi bukan seperti teks bukan seperti arsip ya, gitu. Oleh karena itulah selalu saja ini diperlakukan sebagai sumber sekunder ya. Kalau orang bercerita tentang sejarah Jawa, ini selalu dianggap sekunder itu. Ya, ini. Bagi saya sebagai seorang filolog, saya akan mengatakan hal yang berbeda ya. Gitu. Ini ya cara menulis orang Jawa tentang sejarahnya itu ya seperti ini.
Dan saya tidak akan mengikuti apa yang dipakai oleh para peneliti sebelumnya, seperti apa Peter Carey, seperti apa Clef, apa itu, De Graaf, yang mereka memang orang-orang dari penganut positivistik ya itu. Jadi apa yang disebut sejarah itu kalau bisa dibuktikan dengan arsip-arsip dari Belanda misalnya, itu barulah disebut sejarah itu. Yang dimulai dengan Pak Husein Dudiningrat dulu, bahwa sejarah itu harus cocok dengan arsip-arsip yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, saya mengambil jurusan yang lain, jalur yang lain. Saya akan mengikuti jalur pemikiran sejarah intelektual ya, intellectual history, yang diprakarsai oleh Dominic Lacapra, kemudian oleh Paul Ricoeur, juga Gadamer itu ya. Nah, saya mulai dari sana, kemudian nanti saya akan melihat lebih lanjut itu ya ini. Nah ini Pak Teo itu di dalam teks, di dalam artikel ini, itu beliau itu menunjukkan ada 10 macam apa yang disebut itu sejarah, teks-teks sejarah itu yang disebut sebagai teks-teks sejarah ini, tetapi bukan sejarah itu sendiri. Nah, salah satu memang di antara 10 itu, salah satu memang adalah teks sejarah yang berupa Panji itu, ya, berupa Panji itu, yang bertipe Panji, yang beliau tuh mengangkat itu adalah babat Buleleng, itu beliau anggap itu sebagai teks sejarah yang bertipe seperti Panji itu ya. Nah ini yang saya sebagai filolog, sebagai orang Jawa, saya tidak selalu ada berontak dia di dalam diri saya. Apa benar sih yang saya dulu tuh demikian bodoh sehingga menulis sejarah itu dianggap kemudian menjadi ahistoris, kemudian menjadi mitos apa itu ya. Nah ini yang saya ingin menjelaskan bahwa apa yang ditulis oleh nenek moyang kita dulu itu ya memang caranya mereka menulis sejarah ya semacam itu. Tuh. Jadi sistem intelektual mereka memang begitu. Jadi jangan dicampur adukkan dengan pemikiran-pemikiran seperti yang dilakukan oleh oleh Clef, oleh Peter Carey, kemudian oleh De Graaf itu, oleh Husein Dudiningrat itu, hati-hati. Itu yaitu salah satu tipe penulisan sejarah kita memang seperti itu, yang sekarang banyak dianut oleh sejarawan-sejarawan kita. Itu ya. Itu lah apa yang perlu saya sampaikan di sini. Panji di situ tuh menjadi nenek moyang, yang akan menjadi nenek moyang raja-raja Jawa itu. Ya. Nah di dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskerta itu nenek moyang itu disebut dengan nama Pitamaha. Pitamaha itu artinya nenek moyang. Itu. Nah Pitamaha ini demikian penting ya di dalam sejarah Jawa itu penting sekali. Bahkan juga tidak hanya di dalam sejarah, tapi juga nanti di dalam ritual-ritual, Pitamaha ini penting sekali. Nah, di dalam teks sendiri itu banyak sekali Pitamaha ini berkaitan dengan dengan Sraddha, yang nanti di bahasa Jawa Baru menjadi nyadran itu. Itu ya di dalam teks Nagara Kertagama, kemudian di dalam Kakawin Banawa Sekar, kita juga menemukan upacara-upacara Sraddha ini yang dilakukan oleh Raja-Raja Majapahit pada waktu itu. Jadi itulah fungsi dari Pitamaha itu untuk kepentingan semacam ini. Nah, dengan kata lain ya bahwa Pitamaha itu menjadi bagian
sentral dari kehidupan manusia Jawa. Gitu. Kita tidak bisa lepas dari nenek moyang kita. Gitu. Ya, nenek moyang kita itu tetap akan berperan di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, saya lanjutkan itu. Di sini juga Pitamaha itu mempunyai apa? Mempunyai kuasa untuk apa? Menyebabkan dan menghindarkan hal-hal yang apa ya? Yang menjadi permasalahan dari apa? Dari anak keturunannya. Jadi beliau itu bisa memberikan solusi-solusi kepada kepada keturunannya melalui apa? Melalui teks-teks yang apa? Yang sekarang tersimpan di berbagai perpustakaan. Jadi kita dapat mengikuti cara berpikir mereka, cara memelihara apa keturunannya itu seperti apa ini. Tuh, ini yang ingin saya tunjukkan betapa pentingnya Pitamaha ini di dalam tradisi sejarah Jawa. Nah, ini Panji ini nanti akan menjadi Pitamaha ini, ya. Menjadi apa? Pitamaha raja-raja Jawa itu ya ini. Nah, sekarang kalau kita lihat Panji itu sebetulnya kalau menurut teks Serat Kondo itu adalah keturunan ke-9 dari Arjuna. Ini. Sinilah kita melihat bagaimana Arjuna kemudian mempunyai putra Abimanyu, kemudian Parikesit, kemudian Yudhoyono, Gendroyono, Jayabaya, Jayamijaya, Jayasena, kemudian Panji ini. Nah, inilah yang apa yang kita lihat betapa Panji ini adalah keturunan ke-9 dari Arjuna ini. Nah. Kemudian dia sendiri nanti akan menjadi nenek moyang dari raja-raja Jawa. Ini memang agak berbeda ya antara apa? Antara kisah yang berasal dari timur. Itu misalnya kalau kita membaca Babat Tanah Jawi, itu tidak akan kita jumpai secara panjang lebar tentang Panji, peran Panji sebagai Pitamaha. Tetapi kalau kita melihat apa sumber yang dari Keraton Jogja, itu kita akan menjumpai betapa Panji ini berperan besar karena ada teks yang menyebutkan tentang asal-usul Panji itu dari apa? Dari Bapak Segaluh. Jadi Bapak Segaluh ini perjalanannya itu dari barat ke timur. Sementara kalau Babat Tanah Jawi yang ada di Keraton Solo itu dari timur ke barat. Maka di sana itu apa peran dari apa Damarwulan Brawijaya itu lebih besar daripada Panji. Nah, kalau yang dari barat itu Panji ini akan berperan sekali. Kalau kita membaca serat Babat Kedaton, kemudian serat Babat Srinoto misalnya, kita akan melihat di sini tuh Panji itu mempunyai peran yang besar sekali itu ya. Dia menjadi Pitamaha itu, Pitamaha dari apa? Dari raja-raja Jawa ini. Nah, kenapa Panji bisa menjadi apa? Nenek moyang ini menjadi penting? Apanya sih yang penting dari kerajaan Jawa itu pada waktu itu? Ini Panji ini memperoleh apa? Memperoleh kerajawian itu dari nenek moyangnya juga, yaitu siapa? Arjuna. Jadi Arjuna itu menjadi nenek moyang dari Panji. Sebetulnya ada apa sih Arjuna itu kok demikian penting ya bagi Raja Jawa? Nah, kalau kita lihat ya bahwa Arjuna itu kalau kita membaca nanti di dalam sumber-sumber dari teks Jawa kuno ataupun teks Sanskerta, kita akan menjumpai Arjuna nanti disebut sebagai Cakrawartin itu. Ya, Cakrawartin. Artinya dia itu adalah raja penguasa yang melindungi cakra ini.
lingkaran lingkaran bumi ini. Oleh karena itu sering dikatakan Arjuna itu beristri banyak. Putri-putri itu hampir semua menjadi istrinya. Sebetulnya itu bukan harafiah seperti itu, tetapi itu adalah konsep dari Cakrawartin. Ini. Nah, kemudian Arjuna sendiri, kalau kita membaca teks Santiparwa, kita akan menjumpai ya nanti di dalam Santiparwa Adhyaya 328 nomor 11 sloka 11 kita akan menjumpai bahwa secara konseptual Arjuna itu adalah bentuk dari representasi arta. Arta itu merupakan salah satu wujud dari dari apa yang disebut dengan catur purusa arta. Jadi 4 tujuan hidup manusia. Catur purusa arta itu ada dharma, kama, arta, moksa. Nah, di dalam Santiparwa kita akan menjumpai nanti putra Kunti itu yaitu Yudhistira, Bima dan Arjuna itu ditunjukkan bahwa itu representasi dari dari catur purusa arta. Yudhistira itu adalah representasi dari dharma dan moksa. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam tradisi Jawa, kita melihat bahwa Yudhistira ini sebagai raja yang kelihatannya itu pasif ya. Dia itu diapa-apakan tuh nurut aja. Apa-apanya diminta diberikan. Istrinya diminta diberikan, nyawanya diminta diberikan. Itu ya ini. Satu sisi begitu. Dia itu seperti raja yang pasif begitu. Itu adalah Itu adalah representasi dari Dari dharma tadi itu. Tapi pada saat yang sama itu Yudhistira itu juga mempunyai nama Dharma Raja. Dharma Raja ini adalah Adalah nama lain dari siapa? Adalah nama lain dari Dewa Yama. Oleh karena itu kalau di Jawa kita akan melihat bagaimana Yudhistira itu dia itu bisa berubah menjadi menjadi raksasa yang besar sekali. Kalau dia bertriwikrama, dia akan menjadi yang disebut Dewa Mambang itu ya. Ya, Sanghyang Dewa Mambang itu. Itulah mengapa dia digambarkan dua hal itu. Kemudian Bima itu adalah representasi dari Kama. Kama itu apa? Kama itu adalah keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk hidup. Nah, keinginan untuk hidup itu selalu akan berkaitan dengan Dengan kadang-kadang harus melalui hingsa juga. Harus melalui pergulatan. Harus melalui yuda. Oleh karena itu Bima ini itu selalu saja kita menjumpai bahwa dia itu tokoh yang kalau di dalam Bhartayuddha dia membunuh Duryudana, dia membunuh Dushasana. Kemudian juga dia membunuh raksasa-raksasa seperti Hidimba, Haka, dan sebagainya itu ya ini. Nah, dia tuh mempunyai keinginan semacam itu tuh keinginan untuk hidup gitu. Jadi Bima itu selalu dikaitkan dengan masalah hidup. Oleh karena itu nanti di Jawa itu Bima ini selalu dikaitkan dengan Dengan pencarian hidup. Misalnya nanti kalau kita menjumpai di Jogja kita mengenal ada teks Seno Suci. Kita akan melihat bagaimana Bima ini menemukan sang guru sejatinya yaitu siapa itu Dewa Ruci. Ini. Ya, jadi kalau nanti kita melihat itu di dalam wayang itu kita melihat mengapa Bima itu bertubuh besar. Ya karena dia harus bergulat melawan melawan siapa saja untuk untuk bisa hidup.
dia harus struggle, makanya digambarkan tubuhnya besar sekali. Ini. Sementara Arjuna itu, sebentar. Oleh karena itu nanti Bima itu selalu kita jumpai di dalam teks-teks yang bersifat bersifat filosofis. Bahkan nanti pada masa-masa Islam itu sudah lalu masuk di dalam teks-teks teks-teks suluk ya, itu tasawuf itu ya. Ini. Sementara Arjuna itu adalah arta. Arta itu adalah tujuan. Kalau tadi itu hidup, keinginan untuk hidup, kalau Arjuna itu tujuan hidup. Tujuan hidup itu untuk apa? Untuk mencapai keduniawian. Gitu. Oleh karena itulah Arjuna itu selalu berusaha untuk mencari keduniawian. Maka digambarkan Arjuna ini mempunyai istri banyak sekali. Dia disebut lelanang jagat. Tetapi sebetulnya itu adalah representasi dari arta. Bagaimana manusia itu bergulat untuk untuk mencapai tujuan hidupnya itu. Ini. Oleh karena itulah mengapa Arjuna itu selalu masuk di dalam teks Jawa nanti di dalam babat-babat. Ini ya, di dalam babat-babat Arjuna masuk selalu akan menduduki sebagai sebagai nenek moyang. Ini. Maka Arjuna itu sering disebut Satrio Gedonganing Wahyu. Karena dia yang banyak sekali wahyu yang diperoleh oleh Arjuna untuk menunjukkan bahwa dia itu nanti ada seorang raja gitu. Ini. Itulah mengapa Panji itu juga diartikan semacam itu. Nah, sebagai raja nanti Arjuna itu mempunyai peran dua hal. Jadi Cakrawartin itu akan dibagi menjadi dua. Arjuna itu akan menjadi Bumipati dan menjadi Prajapati. Bumipati itu artinya apa? Artinya dia itu akan menjadi suami. Pati itu di sini artinya suami. Suami bumi. Kebetulan kata bumi itu gendernya feminin. Kemudian Prajapati. Raja ini juga gendernya feminin. Raja itu adalah umat atau rakyat. Jadi Arjuna itu juga menjadi suami dari rakyat. Nah, tugas suami itu apa? Itu dia harus melindungi istri-istrinya. Oleh karena itu Arjuna itu harus menjadi istri dari alam semesta ini. Tetapi juga menjadi suami dari siapa? Dari rakyat ini. Ini peran raja Jawa itu sebetulnya dua hal ini. Bukan hanya raja ya, sebetulnya itu sampai pemimpin-pemimpin nanti harusnya mempunyai karakteristik yang semacam itu ya. Bumipati, Prajapati lah. Panji itu juga begitu ya. Panji itu juga akan menjadi Bumipati dan Prajapati itu ya ini. Nah, disitulah maka kita akan melihat bagaimana nanti yang namanya Panji itu nanti akan menjadi menjadi tokoh yang sangat penting nanti di dalam kerajawian Jawa. Nih. Jadi dia nanti akan menjadi menjadi sosok yang menjadi menurunkan itu raja-raja Jawa ini ya. Ini. Nah, makanya sebetulnya Panji ini itu adalah adalah bagi orang Jawa itu merupakan merupakan dunia intelektual ya. Ini. Bukan hanya sekedar dia itu tokoh yang yang romantis ya, tetapi dia itu adalah tokoh yang benar-benar menjadi menjadi dunia intelektual betul ya. Jadi berbagai macam pengetahuan itu ada pada Panji ini. Seperti halnya para nenek moyangnya dulu ini ya. Nah, sebagai akhir saya ingin menyampaikan bahwa Sang Pujangga Serat Purwokondo itu menaruh perhatian itu tentang pembentukan masa kini
kemudian para hadirinnya itu diundang untuk menghidupkan masa kini menjadi lebih berarti. Itu. Tetapi selalu dituntun oleh masa lalu. Maka saya selalu mengatakan ketika kita bicara tentang masa lalu, kita mempelajari masa lalu itu bukan demi masa lalu itu sendiri. Kita mempelajari masa lalu itu adalah untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kita mempelajari Panji itu juga begitu. Tolonglah bahwa itu Panji itu adalah apa? Adalah perjalanan hidup orang Jawa. Bukan hanya apa? Bukan hanya hal-hal yang romantis. Ya itu. Dan ini apa? Kita akan selalu berjumpa di dalam sejarah Jawa bahwa wiracarita Panji ini mesti akan berkaitan dengan apa? Dengan wiracarita Mahabharata, kemudian di dalam wiracarita Ramayana. Itu ya. Jadi tiga wiracarita ini akan selalu berkait-kaitan terus. Tuh. Dan apa ketiga wiracarita ini akan dinaratifkan secara terperinci, secara cermat di dalam apa Serat Worokondo sebagai apa? Sebagai sumber sejarah orang Jawa yang ditulis pada masa Sino Nanyokrowati. Tuh. Saya kira itu dulu. Saya ingin nanti kita lebih banyak untuk berdiskusi. Terima kasih. Matur nuwun Mas Henry, Pak. Mas Henry ya, matur nuwun. Oke, matur nuwun sangat Pak Manu, luar biasa. Jadi ternyata dua narasumber ini saling melengkapi. Jadi kalau Pak Suwardi tadi berbicara dari aspek sastra lisan, nah Pak Manu ini berbicara dari aspek sastra tulis. Ya, ini luar biasa. Saya nggak nyangka bisa saling melengkapi ini ya. Kemudian juga tadi Pak Manu banyak menguraikan tentang Pandhawa Lima, ya Pandhawa Lima, tapi hanya sampai pada 3 Pak ya, sampai Arjuna ya. Itu juga ada pernyataan yang menarik bahwa selama ini Arjuna dianggap punya istri banyak, ya demikian pula Panji. Ini dalam beberapa kesempatan seringkali orang protes ya, terutama kaum perempuan ya. Tapi ternyata Pak Manu menyebutkan bahwa itu adalah Cakravartin, yaitu sebagai Bumipati dan Prajapati. Saya screen-nya bisa di stop dulu Pak. Ya Bapak Ibu peserta acara webinar ini, di chat itu ada daftar hadir. Silakan diisi. Nanti barangkali yang butuh sertifikat bisa langsung dikirim melalui email. Baiklah, kita buka saja kesempatan untuk tanya jawab atau mungkin mau melengkapi apa yang disampaikan oleh kedua orang narasumber. Nah, ini sudah lumayan banyak ini. Silakan, apakah ada yang mau menanggapi? Monggo, ini ada yang sering datang ini Pak Aryo Sunaryo. Biasanya wayang ini Pak, soal wayang Pak. Jangan kan concern di masalah wayang gitu. Monggo silakan kita buka supaya terjadi dialog ya. Kita masih punya banyak waktu untuk membicarakan Panji dalam konteks budaya Jawa. Silakan, ini ada siapa nih Bu Rusmiati. Bu Rusmiati yang dari Pasuruan itu ya. Monggo silakan. Ini nampaknya kok pasif semua ini. Tidak ada yang tampil di kamera. Silakan untuk menanggapi. Atau Pak Wardi barangkali ada yang tadi mungkin kelupaan untuk disampaikan atau ditambahkan dulu barangkali dari sastra lisan. Soalnya masalah seks tadi menarik, Pak, arkeoseksologi. Ya ini masih mood Pak, belum terdengar. Ya silakan. Ya, kalau seksologi di arkeoseksologi ini memang puncaknya ya di Panji itu sebenarnya. Kalau tadi Mas Manu mengatakan bahwa ini adalah pitamaha raja-raja Jawa yang menjadi nenek moyang, ya kalau kita
kalau kita mengikuti Panji ya otomatis nanti akan ada itu tentang apa tadi seks ya terkait dengan musik, seks perlu diiringi dengan gamelan, seks perlu diiringi. Maka dalam apa ritual-ritual itu selalu ada iringannya. Tentu iringan itu kalau etnomusikologi tentu akan berbeda. Kalau seks lalu tiba-tiba durmo mungkin ya jadi kurang ya. Ya mungkin, tapi ya tergantung sampai tingkat mana ya. Kalau sudah tingkatan tapi seperti bukti arkeologi tadi sudah Panji sudah memeluk Sekartaji, ya itu mungkin tidak perlu Asmorondono lagi, itu sudah ya harus memang palaran mungkin ya iringannya ya. Jadi monggo, ini saya menawarkan ide-ide baru. Nah, kalau perlu ini yang belum kita kita jelajahi adalah kisah Panji yang terkait dengan sastra-sastra lisan seperti Andi-Andi Lumut tadi. Kenapa Yuyu Kangkang? Yuyu Kangkang itu kan zoologi, dan apakah ini mungkin Mas Manu bisa menjelaskan ada hubungannya dengan Romo Tambak atau tidak, ini yang Yuyu Kangkang ini kok kenapa begitu. Tapi orang Jawa kalau sudah namanya Kangkang ini ya memang itulah ajaran seksual yang tingkat tinggi ya. Kalau saya jelaskan itu harus berdua, ini ini ilmu dalam ya dan tingkat tinggi ya. Ya mungkin kalau Prof Wardiman sudah katam ini ya tingkatannya ya. Pak, Yuyu Kangkang itu binatang atau manusia, Pak? Apa? Yuyu Kangkang itu binatang atau manusia? Karena dulu kan orang punya nama itu menggunakan nama hewan, Pak. Oh, kalau menurut dugaan saya ini juga bisa dua-duanya ya, artinya gabungan. Nah, bisa gabungan antara binatang dengan manusia. Tapi Yuyu itu jelas. Yuyu itu yang menyeberangkan itu kan, kenapa pakai Yuyu lah ini, karena sastra lisan ini kenapa ini kok tidak pakai lele atau pakai kuto atau pakai yang lain ini loh. Ini saya juga ini karena mungkin Yuyu ini kan atasnya itu punggungnya. Iya, punggungnya itu Jadi kan ya keras, seandainya itu ditumpahi kleting hijau, kleting abang dan seterusnya, saya kira mungkin itu secara logika begitu ya. Nah, monggo saja imajinasi itu bisa ini binatang atau bisa itu hewan. Tapi saya menduga ini binatang atau hewan lah. Hewan, makanya saya kategorikan, nah ini kalau zoologi sastra lisan ini perlu dimaknai yang lebih jauh. Menarik ini, kenapa pakai hewan Yuyu. Kan selama ini mohon maaf, kalau kita meninjau Andi-Andi Lumut dari sosiologi sastra, padahal ada zoologi sastra, ada yang terkait betul-betul hewan. Mungkin kerjasama dengan orang biologi atau orang ilmu hewan justru akan lebih menarik ini. Saya kira itu tambahan saya, Mas. Ya, ada yang menerjemahkan Yuyu Kangkang itu nama perompak. Jadi perompak di Kali Berantas yang menguasai para preman, itulah premannya Kali Berantas yang berjuluk Yuyu Kangkang. Ya boleh aja, itu ya. Boleh aja itu. Sastra itu kan multi penafsiran. Penafsiran. Jadi ya kalau ini kaitannya dengan seks ya boleh, kaitannya dengan politik, kaitannya apa saja boleh kok itu karya sastra. Bahkan menurut hemat saya penafsiran karya sastra yang post struktural itu boleh melebihi yang dibayangkan oleh pengarang atau penutur, itu boleh melebihi, bahkan kadang-kadang membuat sastra baru. Nah, ini boleh kalau saya semacam ini. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Ya. Ini mungkin bisa disambung oleh Pak Manu. Tadi disebutkan Arjuna itu punya istri banyak, Pak ya. Ada yang menerjemahkan itu memang istri betulan, perempuan. Ada yang menerjemahkan itu sebagai lambang. Makanya kapan hari dia ada pameran seni rupa di Batu, itu perempuan adalah simbol dari ilmu. Makanya kemudian ada pelukis yang menggambar Gus Dur itu adalah Panji.
karena ilmunya banyak gitu loh Pak. Kemudian juga diceritakan bahwa Arjuna itu meskipun istri banyak, dia tidak menyetubui secara langsung, tapi pakai ilmu Asmorogomo gitu ya, semacam itu ya. Silakan Pak Manu bisa menjelaskan itu Pak. Ya, ya jadi memang apa ya, kalau kita sekarang memahami tentang apa, tentang kisah-kisah dari Wiracarita Mahabharata, itu memang ada beberapa tataran yang harus kita lalui. Itu ada tataran apa? Tataran yang namanya tataran apa? Mite, kemudian tentang tataran ritual. Kemudian tentang apa? Yang satu itu tentang apa? Tentang realitas itu. Jadi di dalam Mahabharata itu Arjuna itu memang apa, mempunyai banyak istri. Apalagi ini di Jawa ya. Kalau di Mahabharata Sanskerta saja tidak ya. Tidak seperti itu. Karena dia istrinya hanya Subhadra dan Draupadi. Nah, kalau di satu lagi, tapi istrinya tuh berupa apa? Berupa laki-laki juga, itu Sikandi. Kemudian kalau di Jawa ini kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa. Maaf Pak, sebentar Pak, supaya tidak lupa. Sri Kandi itu laki-laki Pak ya? Kalau di Sanskerta ya. Oh. Laki-laki. Bukan perempuan yang ke laki-lakian, bukan ya? Bukan laki-laki. Laki-laki ya, oke. Ya, laki-laki. Menarik ya. Silakan Ya. terus. Nah, di situ kemudian kita akan melihat di Jawa ini Arjuna ini diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai apa? Sebagai orang yang mempunyai banyak istri. Gitu. Nah, itu sebetulnya adalah terjemahan dari apa? Dari yang tadi saya katakan Cakrawartin. Itu semua raja Jawa, bahkan tidak hanya Jawa ya, itu raja-raja di dunia itu pada umumnya itu Cakrawartin. Dia itu selalu melindungi semua wilayah yang dia kuasai. Lah di situ kemudian direpresentasikan bahwa setiap wilayah di situ tuh ada 9 penjuru mata angin. Nah, ini yang disebut Cakrawartin itu 9 penjuru mata angin ini. Di setiap titik itu mesti ada penguasanya itu. Nah, di titik-titik inilah kemudian ini kalau di Jawa itu digambarkan sebagai seorang putri. Karena ini adalah bumi ya, bumi. Bumi itu memang putri, jenisnya itu feminin. Maka 9 penjuru mata ini adalah putri-putri semua. Itu. Oleh karena itu kalau di Jawa kemudian istrinya Arjuna itu banyak sekali. Tapi sebetulnya konteksnya itu adalah Cakrawartin ini. Dia itu harus menjadi Bumipati dan Prajapati yang saya katakan tadi. Ya. Dia itu harus menjadi suaminya bumi, dia menjadi suaminya rakyat. Nah, ini yang namanya bumi itu kan kita tahu lingkaran bumi itu kan besar sekali, sehingga di situ Arjuna itu demikian melindungi semua arah bumi ini. Nah, seharusnya seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin itu harusnya seperti itu. Kalau wilayah kita tuh umpamanya di Yogyakarta ya, ini Yogyakarta ini menjadi Cakrawartin. Kalau wilayah kita tuh Nusantara ya, itu Nusantara itu ada Cakrawartin. Nah itu seorang pemimpin itu harus melindungi seluruh wilayah yang dia bimbing, yang dia pimpin itu loh. Oleh karena itu sebetulnya mau diartikan sebagai seksual itu ya kalau pada tataran-tataran tertentu bisa-bisa saja. Tapi itu kalau nanti pada tataran yang paling esensi itu bahwa seorang raja itu harus melindungi seluruh wilayah yang dia pangku. Kemudian juga
rakyat yang dia pangku itu harus apa? Harus dilindungi. Sekarang ketika saat ini apa di Jawa ini ada 7 gunung yang meletus. Itu bagaimana seorang pemimpin itu? Pada waktu itu seperti apa? Ini Arjuna itu kalau kita membaca di dalam teks teks di Jawa, terutama di Jogja itu ada. Itu nanti kalau kita melihat di dalam teks yang namanya Lampahan Pariketan Gundil. Nanti kita bisa menemukan bagaimana Arjuna mengatasi ini semua. Ya, ketika ada istri-istri ini yang pada kok istri ini kok pada marah itu kenapa ya? Itu. Ini. Nah, ini yang mesti seorang pemimpin itu mesti harus mencari. Ya ini. Agar apa? Agar nanti rajanya, rakyatnya itu tidak mengalami penderitaan itu. Ketika istrinya itu dia marah, anak-anaknya jangan sampai jadi korban itu. Ini. Jadi itulah Raja Jawa itu seperti itu. Maka Arjuna lalu digambarkan seperti itu. Yang itu di tradisi Sanskerta memang tidak kita jumpai. Kalau di Tamil ada memang seperti itu. Ya di Hindi seperti itu. Tapi kalau yang Sanskerta tidak ya. Sanskerta tidak ini. Ini Mas Heri yang ingin saya sampaikan bagaimana Arjuna itu menjadi tokoh yang sangat penting di dalam kerajawian Jawa ini. Atau Oke, terima kasih. Pak John mau nanggapi Pak John? Silakan Pak John. Dinyalakan dulu Pak mic-nya. Ya, silakan Pak John. Belum masih mikir-mikir ya. Masih mikir. Ya. Mungkin karena ada ahli lisan sama ahli sastra. Ya. Mulai saya ambil kesempatan untuk bertanya tentang. Enggak, silakan. Ada istilah raket dalam bahasa Jawa, raket ya, pakai pepet. Saya baru dengar ya dan baru lihat di beberapa naskah bahwa zaman dulu raket itu memang semacam tarian keliling ya ke desa-desa zaman Majapahit maupun sampai Mataram itu. Dan raket itu ya bisa dikatakan semacam wayang orang. Atau mereka kayaknya mereka juga pakai mask, jadi mungkin topeng juga ya. Dan itu khusus untuk menerangkan tentang Panji. Dan sejauh mana Panji itu bisa menyatukan laki-laki maupun perempuan. Jadi semacam kesatuan. Itu tujuan dari tariannya. Saya baru ketemu di sejarah Banten. Itu walaupun mereka dia baru ada upacara besar-besaran ya tentang waktu Sultan Zahid itu kirim hadiah-hadiah untuk Sultan Agung di Banten itu memang mereka mengadakan tarian itu dan itu dinamakan raket, angraket dan itu nama Panji juga disebutkan. Jadi ada tarian, ada masker, topeng dan khusus untuk menggambarkan dalam simbolisnya kesatuan atau bagaimana menggunaling laki-laki sama perempuan. Jadi boleh dikatakan ini sebagian lisan ya karena ini merupakan tarian pertunjukan yang keliling ke desa-desa zaman Majapahit. Istilah raket itu juga muncul di negara Ketakama kalau tidak salah dan saya juga pernah ketemu di Suluk Wujil. Mana Pak? Sastra Suluk Wujil. Suluk Wujil, oke. Yang semacam murid Sunan Bonang. Jadi itu tengahan ya, itu zaman tengahan sastranya. Jadi saya sedikit penasaran sekarang, apakah memang ada tarian raket itu dan memang khusus untuk siklus Panji. Dan maaf ya saya mengambil kesempatan karena ada ahli sastra maupun ada ahli budaya lisan Jawa. Jadi kira-kira begitu Pak. Ya, terima kasih Pak John. Pak Supardi juga menjawab ini cara menyangkut lisan. Silakan Pak. Wah, ini terima kasih Pak Mas John Peterson ya. Ini
luar biasa bisa hadir, dan saya juga baru kali ini bertemu, mungkin di kesempatan lain pernah bertemu juga ya. Nah, terima kasih. Pertama tentang raket, ya. Ini memang kalau saya kaitkan dengan tadi yang saya sampaikan di etnomusikologi, juga dalam kaitannya dengan antropologi sastra, khususnya tentang ritual dan ritual di dunia Jawa, memang dalam panggih manten itu ada beksan atau ada tarian yang namanya karonsih. Karonsih itu adalah tarian dari dua yang ngeraket atau merapatkan atau mempersatukan, atau dalam bahasa seksual ya cumbono atau menyatu begitu, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tari karonsih itu memang simbol dari bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu pada suatu saat nanti akan sampai pada titik puncaknya itu. Yakni kalau di dalam cerita Aji Saka dan Aceh Saka itu yang kita sebut dengan istilah sambyuk. Ya, sambyuk itu menjadi satu. Sambyuk itu kan semacam pergulatan peperangan yang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Nah, jadi di dalam raket itu, karonsih itu sesungguhnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sehingga kalau laki-laki Panjinya yang menang, lalu Condro Kirono atau Sekartaji yang kalah, itu tidak berhasil di dalam raket. Raket itu harus laki-laki dan perempuan. Kalau dalam simbol aksara Jawa ya harus mogo bodongo, sama-sama kalah, sama-sama menang, dan win-win solution. Kira-kira semacam itu kalau saya memahami karonsih, tari karonsih. Terima kasih Pak Peterson yang sudah membuka cakrawala saya. Saya itu kalau tidak dibuka kayak gini tidak tergelitik itu ya. Terima kasih sekali ini. Oke, terima kasih Pak Wardi. Ya. Pak Manu mau menambahkan? Ya. Silakan. Dalam bahasa Jawa kuno itu yang namanya raket itu adalah harafi itu artinya topeng. Topeng ya. Topeng ya. Itu nanti ada sinonimnya, yaitu ada tapel. Tapel ya. Kemudian ada topeng itu sendiri. Raket itu adalah topeng juga. Nah, memang raket ini memang berkaitan erat dengan kisah-kisah dari cerita Panji. Dan ini memang terkenal tuh di dalam teks tertulis itu di dalam Negara Ketagama memang disebutkan ada di sana. Nah, tetapi sebetulnya itu di dalam teks-teks kuno Jawa kuno yang lain itu kita juga menjumpai kata raket itu. Misalnya di dalam teks Panji Waseng Sari, kemudian di dalam Panji Margasmara, kemudian di dalam Panji Malat kita menemukan istilah ini. Tetapi memang itu tidak dijumpai di dalam teks-teks Jawa kuno yang di luar Panji. Memang tidak kita jumpai. Misalnya di dalam Kakawin kita tidak menjumpai kata itu. Ini. Jadi itu memang adalah, kalau saya boleh bilang itu raket itu adalah Itu adalah budaya di luar lingkungan ksatria. Ya, itu. Jadi makanya di Keraton Mojopahit itu tidak pernah kita jumpai. Itu, tetapi mesti di luar. Karena Karena ini adalah sebetulnya dulunya adalah tari-tari ritual. Kalau kita jumpai, kita lacak di dalam teks-teks Brahmana, kita banyak sekali menjumpai ini. Misalnya seperti teks Korawasrama. Kemudian teks Tantu Panglaran. Kita akan menjumpai upacara-upacara semacam ini. Yang upacara itu menggunakan topeng gitu. Nah, inilah yang
perlu kita lacak lebih lanjut itu kenapa topeng ini kok kaitannya sama Panji gitu. Ya. Mungkin Mas Rati besok Mas Henry, mungkin besok Desember saya mau menguraikan itu, saya mau, kalau sekarang masih saya rahasiakan. Oke. Atau Desember Bang nggih? Iya. Nggih Pak, nggih. Sampun Pak. Yeah. Nah ini saya juga terus terang baru ada pengertian baru. Selama ini saya memahami raket itu memang topeng, jadi seni topeng gitu. Tapi ternyata Pak Wardi menafsirkan dari aspek lisannya. Memang betul dalam bahasa Jawa raket itu kan gandeng ya. Jadi raket gandeng akhirnya menyatu sampioh di karonse. Dan sebagai topeng itu kan juga menyatu dengan wajah itu kan ya. Tempel raket. Ini menarik ya dari tambahan. Silakan yang lain. Oh ya tadi kayaknya ada yang dari Manado. Aryo. Pak Aryo dulu, silakan Pak Aryo dari Semarang. Ini juga wayangers. Wayanger. Silakan Pak Aryo, monggo. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Profesor Wardi. Tadi saya melihat tayangan ada 2 buah gambar relief Panji yang sedang memadu asmara. Betul. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hubungan seks itu digambarkan berpangku, gitu ya. Jadi Panji memangku sang putri. Ini juga saya lihat diteruskan pada gambar wayang Kamasan di Bali. Itu juga melukiskannya dengan dipangku. Apakah ini tujuannya untuk menunjukkan kesantunan atau punya lambang lain? Sebab yang Punokawan itu ya tokleh gitu ya. Digambarkan jelas-jelas, di serial pun begitu saya lihat. Ya, jadi kok aneh bagi saya. Kenapa berbusana masih lengkap kemudian memangku kekasihnya? Ya, Prof. Ya, monggo langsung dijawab Pak Wardi, monggo silakan. Iya, terima kasih nih Pak Naryo. Sekali lagi mohon izin karena sastra itu memang penuh tafsir. Ya, jadi yang digambarkan secara kebetulan oleh penulis, pembuat relief itu kan pangkon. Dan ini kebetulan pangkon ini lalu nanti diikuti di dalam ritual manten. Itu ada pangkon juga kebetulan ya. Ada tumplak punjen apa itu, tapi pangkon ini ya hanya di dalam manten yang model sekarang ini lalu tidak melok seperti yang ada di Panji, tapi yo soalnya karena orang Jawa itu mengenal ngono ya ngono, neng ojo ngono diketok-ketok atau ditampak-tampakkan. Sesungguhnya kan sebenarnya dalam ritual seksual itu kan kalau menurut hemat saya ada 3M yang harus diikuti ya, harus diikuti sebelum mangku. Nah ini kan sebenarnya ada proses yang disebut dengan mondong. Nah, ini yang tidak kita kadang-kadang mohon maaf ini para bini sepuh atau sesepuh kadang-kadang kita itu menjalankan seksual ini tidak menggunakan istilah mondong. Bahkan kadang-kadang mangku ini dilompati sehingga pada M yang ketiga. M yang ketiga apa itu? Kalau bahasanya Romo Damarjati dulu Supajar, Damarjati Supajar itu namanya maku. Jadi maku. Jadi ya istilahnya itu mondong, mangku dan maku. Tetapi kadang-kadang orang itu yang ritual 1-2 ini dilompati Pak.
tidak pakai mondong, tetapi langsung maku, mangkunya saja dilompati. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita melihat film-film atau melihat gambar-gambar yang ditampilkan oleh dunia luar, artinya di luar negeri, yang ketika bermain seks itu ya mungkin 3M itu hampir dilakukan itu. Mondong dulu, karena dengan mondong itu mungkin ya suasana menjadi gairah semakin saya tidak bisa menggambarkan ini ya, tidak bisa menggambarkan, tetapi lalu mangku ini kadang-kadang dilompati langsung. Nah ini, nah dengan kata lain ya mungkin di zaman nenek moyang atau Panji tadi sebenarnya sudah ada ya ajaran tentang seksual tingkat tinggi melalui ritual 3M itu. Nah, tapi yang mengatakan 3M itu saya ini bukan yang tidak ada di dalam serat-serat ini. Terima kasih Pak Aryo Sunaryo, dan lagi-lagi ini beliau juga sudah membuka gelitik saya ini, kok bisa pangku ya, ini memang aneh ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi tadi Pak Wardi menyatakan justru 3M ini malah terjadi di barat katanya. Iya, itu sering. Kenapa gak orang Jawa kok malah di barat gitu ya. Ini juga satu hal yang menarik ya. Ini soal mangku ini memang ada yang disampaikan Pak Arya tadi kan di relief ya. Itu yang saya lihat di relief Candi Surawono. Di Surawono itu ada relief semacam itu. Waktu itu di Surawono kan reliefnya tentang Sri Tanjung, ya, Sri Tanjung. Ya, menurut Lydia adegan pangku di sudut bangunan candi itu adalah ketika Sido Pekso memangku Sri Tanjung ketika Sri Tanjung sudah meninggal dunia, gitu ya. Tetapi menurut Agus Haris Munandar, sesama arkeolognya mengatakan itu Panji, gitu ya. Nah, saya kan sebagai orang awam kan nggak tahu mana yang benar. Akhirnya saya tanya pada orang yang ketiga, yaitu Pak Dwi Cahyono. Pak Dwi Cahyono bilang, loh, mangku seperti itu memang sebuah pose yang sangat umum untuk adegan percintaan. Nah, itu kayak gitu. Ya, tiga pendapat saya tulis di buku saya, bang, saya nggak ngerti ya. Pak Manu mau menambahin. Kalau menurut teks tulis gimana, Pak? Ada nggak yang soal itu? Jadi begini, dua hal yang ingin saya katakan ya. Yang pertama, ketika kita memahami saya agak tertitik dengan yang Mas Hendy kirim ke saya itu tentang hubungan antara Panji, Mahabharata dan Ramayana. Iya. Nah, sebetulnya ketiga-tiganya ini adalah wiracarita ya. Tapi ketiga-tiganya ini mempunyai mempunyai rasa yang berbeda. Gitu. Jadi semuanya itu adalah wirarasa memang. Wirarasa, oke. Wirarasa. Jadi itu rasa tentang tentang kepahlawanan semua. Gitu. Tetapi backgroundnya atau yang melandasi itu berbeda-beda. Kalau Panji itu yang mendasari wirarasanya itu adalah namanya itu Srenggara rasa. Kalau Ramayana itu yang mendasari wirarasanya Rama itu adalah adalah karuna rasa. Kemudian kalau Mahabharata yang mendasari wiracaritanya itu adalah adalah santa rasa. Nah, ini masing-masing ini nanti akan mempunyai tampilan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau tadi ada Panji memangku putri tadi, ini kalau di dalam rasa itu adalah yang namanya itu Sambuga Srenggara rasa. Itu jadi itu rasa erotik yang sudah sampai tataran yang hubungan laki-laki perempuan. Itu. Jadi itu kita bisa melihat itu pada bentuk-bentuk ikonografi.
kalau kita melihat bentuk ikonografi itu masing-masing karakter itu mempunyai bentuk tersendiri ketika mereka itu melakukan hubungan seks macam itu. Misalnya kalau dewa itu kalau melakukan hubungan seks itu mesti nanti posisinya itu mesti berdiri. Mesti berdiri. Itu jadi Siwa Parwati, Wisnu Laksmi, semua berdiri. Gitu. Jadi kita bisa menduga sebetulnya Panji ini dari lingkungan semacam apa? Apakah dia itu masuk di dalam tataran dewa ataukah bukan, atau tataran yang mana? Itu kita akan lebih lanjut kalau kita bisa melacak Sambuga Senggara Rasa. Tuh ya. Nanti pada lain waktu mungkin saya bisa cerita tentang rasa di dalam kisah Panji ini. Matur nuwun, Mas. Oke, terima kasih Pak Manu. Tadi ada pesanan, ada dari Manado, katanya sedang studi S3. Bu Jen katanya ya. Gimana Bu Jen? Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Ini request dari Pak Wardi, katanya Bu Jen harus bicara. Selamat siang. Oke, silakan. Pak Henry, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, tapi untuk saat ini, karena kebetulan baru kali ini saya mengikuti webinar tentang Panji, jadi minta maaf mungkin untuk saat ini menyimak dulu. Dan kebetulan cuaca di Manado sedang hujan deras, jadi pasti agak mengganggu pendengaran dan lain-lainnya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Jen. Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi di kolom chat itu supaya kami punya dokumentasinya tentang siapa yang mengikuti acara ini, dan juga nanti akan dikirimkan sertifikat untuk yang membutuhkan. Monggo silakan. Apakah ada lagi yang mau berkomentar? Pada suara-suara boleh tidak berkomentar, tetapi bertanya ya. Oh ya, boleh, silakan, sangat boleh, silakan. Siapa ini? Saya Bu Alef. Bu Alef, ya silakan Bu Alef. Memperkenalkan diri, saya belum pernah tahu Bu Alef. Oh iya. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Alef. Ya, saya Alef. Ini ibu saya Mas Henry. Gimana Pak? Ibu saya. Oh alah. Ibu. Saya tadi tertarik dengan pengantar dari Bapak moderator, ya saya sebut moderator saja. Bahwa ini sangat lengkap, komplit. Artinya apa? Kisah Panji ini dibahas secara lisan dan juga secara yang tulis. Ya. Pertanyaan saya, apakah pernah terjadi ya pergeseran dari yang lisan, yang sifatnya lisan itu lalu menjadi yang tulis? Apakah ada, artinya ada kondisional apa ya? Ada kondisional apa di sini? Ini mengingat perkembangan saja ya secara metodologisnya itu. Ngaten kemawon nyuwun pirsa. Ya, terima kasih. Ini bisa dijawab oleh dua narasumber. Silakan Pak Suwardi dulu, monggo. Pergeseran dari tulis ke lesan, lesan ke tulis. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Alef. Apa yang ditanyakan saya kira tidak hanya terjadi di Panji. Di semua karya sastra yang lisan ini seandainya ditulis, ini kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak kita duga. Nah, salah satu contoh cerita Panji ini juga dibuat secara tertulis nanti dalam serat Jayalengkara oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Jelas itu berbeda sekali. Ya,
paling tidak nama-nama tokoh itu kadang-kadang berbeda satu sama lain. Nah, ini sudah terjadi perubahan, sudah terjadi pergeseran lah, pergeseran. Baik itu nama tokoh, kadang-kadang nama tempat, ya sudah barang tentu yang namanya Panji jadi Ande-Ande Lumut ini kan jauh ini. Panji jadi Ande-Ande Lumut. Panji Asmoro Bangun menjadi Panji Inu Kertopati ketika ditulis di dalam serat Panji Asmoro Bangun. Nanti di Panji Wulung beda lagi. Nanti di serat Panji yang lain akan berbeda. Panji Gandrung Angreni berbeda lagi dan seterusnya. Jadi menurut saya budaya tulis ini kadang-kadang membuat cerita Panji itu semakin kompleks dan itulah nanti pada suatu saat memang ada perlunya bandingan ya, bandingan atau interteks antara yang tulis dengan yang lisan. Dan kita tidak perlu berdebat mana yang asli, mana yang bukan asli karena toh ya semuanya itu adalah kreativitas. Orang yang mendengar telinga ini kadang-kadang mendengar itu lalu ditambah-tambah. Ya, seperti hanya sifat sastra lisan itu selalu tidak tetap, selalu dinamis, selalu berubah. Begitu Mbak Alep, Bu Alep. Jadi yang Pak, saya ingin mempertegas. Sepanjang yang saya tahu, kisah Panji itu asalnya kan dari lisan gitu ya. Kemudian ya, memang. Ya. Apakah ada misalnya yang kemudian tanpa lisan langsung ditulis gitu? Nah, itu yang barangkali tidak ada, hampir tidak ada. Mesti sumbernya ya sastra lisan. Ya. Ronggo Warsito pun saya kira ya pernah mendengar tentang cerita Panji, baru membuat Jaya Lengkoro, lalu membuat Panji Wulung, Panji yang lain, dan seterusnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pak Manu mau menambahkan? Tentang perubahan ya dari lisan ke tulis. Itu memang banyak ya, memang banyak sekali. Dan banyak sekali juga tidak hanya kemudian menjadi cerita baru, tidak, tetapi itu tersisip di dalam ajaran-ajaran yang ada di dalam sebuah teks tertentu. Misalnya dalam serat Purwokondo pada waktu siapa itu putra Begawan Seputrem itu Manu Mayoso itu mau menikah, itu bapaknya itu memberi ajarannya itu dengan kisah Panji. Tuh. Kemudian juga nanti ketika Abioso mau jumeneng ratu, itu juga diberi pelajaran Panji juga. Kondisinya itu tergantung banyak sekali ya. Ada kondisi yang bersifat ritualistik itu ada. Kemudian ada yang bersifat politis itu ada juga. Jadi itu sekarang bagaimana kita memahami teks-teks masing-masing ini. Gitu. Kemudian kalau tadi yang dikatakan Mas Henry tadi, apakah ada yang langsung teks itu? Kalau saya membaca itu kisah-kisah Panji Jawa Tengah, Jawa kuno lah itu saya kira memang itu teks yang ditulis oleh seorang kawi ya. Jadi kawi ini tidak memakai patron berupa lisan itu tidak, tetapi langsung mengubah Panji ini. Misalnya kalau kita membaca teks Kidung Wangbang Widya, kemudian kita membaca Kidung Malat, kemudian kita membaca Kidung Mergasmara, kemudian juga kalau kita membaca ini ya teks-teks yang disebut oleh orang-orang sekarang itu teks Kidung pada zaman Majapahit itu seperti Hasawijaya, kemudian Sunda, Sundayana, Sorandaka, kemudian ini kan semuanya itu bertipe Panji ya, gitu.
Jadi itu tanpa tradisi lisan, langsung dalam tradisi tulis. Ini apa ya yang perlu kita lacak lebih lanjut ini dulu sumbernya dari mana itu. Sumbernya dari mana ini yang perlu kita lacak lebih lanjut. Saya kira begitu, Mas. Ya, berarti ada Pak ya yang langsung tulis tuh Pak ya? Ada. Oke. Ada, tapi pada masa Jawa kuno sih. Oh, Kalau untuk yang baru ini memang ya, semuanya dari lisan. ada perantaranya lisan dulu. Yang contohnya apa Pak tadi yang langsung tulis tuh Pak? Misalnya tadi ada Kidung Bambang Widya. Bambang Widya. Oke. Bambang Widya ya itu ya ada. Yang Melayu itu mesti memakai apa? Memakai perantara wayang lisan tuh. Misalnya Andaken Panurat itu wayang juga. Prototipnya wayang. Nah, kalau yang ada di Jawa kuno yang berasal dari para kawi itu biasanya langsung. Ya langsung itu seperti itu tadi yang saya sebutkan Kidung Malat. Kidung Malat ini besar sekali ya, sehingga Adrian Vickers pun nggak berani menyunting loh. Nah, besar sekali. Ya. Ini kalau berhasil disunting ini luar biasa. Ini dunia tentang Panji akan terbuka semuanya itu. Ya, matur nuwun. Bu Alef gimana? Sudah cukup Ya, pertanyaannya? itu persis yang saya harapkan, artinya ada suatu kondisi ya, kondisi tertentu. Nah, di dalam temuan atau teks tulisnya itu memang lebih sangat kaya, tetapi bukan berarti bahwa yang lisan juga tidak kaya. Ya, lebih sangat kaya kalau itu tulis, dan itu menurut saya memang layak ya kalau itu sumbernya itu kawi gitu. Ya, sangat menarik Pak. Ini artinya nanti kalau tadi ada sambutan Panji ini akan diharapkan menjadi membesar dan tidak terhenti hanya sampai seri apa gitu kan ya. Rencananya kan begitu. Ya. Dan ini akan menjadi makna luar biasa besar, babakan sampai kemudian terakhir kepada sumber-sumbernya. Matur sangat nuwun. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Alef. Silakan, ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Mas Arief, gimana Mas Arief ini dalang wayang beber ini? Atau gimana? Atau ini Bu Rosmiati ini guru Pasuruan itu ya? Tidak ada gambarnya, cuma gambarnya aja. Silakan, nggak apa-apa, jangan malu-malu kalau pertanyaannya dinilai remeh-temeh, nggak masalah, wong namanya ini obrolan ya. Mumpung ada 2 orang profesor yang bersedia menjawab seluruh pertanyaan kita. Ini kan kuliah gratis yang sangat berharga, bernilai. Bu Siti Komai, ya siapa ya? Koir Navia, enggak ya? Silakan, ada yang mau nanggapi lagi? Atau Pak Wardiman mau berkomentar dulu? Masih belum Pak? Hanya terima kasih saja ya. pada Pak Manu dan Pak Suwardi. Ya. Memang yang saya hebatnya kan budaya Jawa katanya relatif tinggi. Nah, dalam tadi menceritakan mengenai seksualitas, wah bagaimana luar biasa Pak Suwardi itu. Sampai orang awam nggak ngerti gitu. Tapi saya senang lah gitu, bahwa Pak Suwardi bisa menerangkan ini, dan memang cita-cita Panji itu banyak, saya tidak tahu berapa, yang karena ditulis oleh penulis-penulis yang spontan dari setiap daerah, maka yang seksual itu banyak sekali. Kalau zaman sekarang namanya porno, ya Pak Wardi. Iya. Porno, Iya. itu banyak sekali. Tidak itu saja, LGBT juga banyak Pak di Panji itu. Nah, jadi terima kasih Pak Wardi. Iya. Sami-sami. Diceritain mengenai seksualitas dalam
Sastra Jawa, wah, luar biasa. Baik. Dan Pak Manu itu memang susah kita, karena apa? Arjuna kan dari India gitu loh, ya. Sedangkan Panji itu timbul dari masyarakat kita sendiri. Nah, mungkin pada suatu saat itu digaduhkan. Arjuna banyak istrinya, Panji juga banyak istrinya. Digaduhkan. Ya itulah dinamika dari sastra kita. Ya, terima kasih Pak Manu untuk paparannya. Terima kasih Pak Wardiman. Pak Manu, saya ingin mengulang kembali soal tadi Pak Manu menyebut hubungan antara Panji, Ramayana, dan Mahabharata. Itu kalau Panji itu kan relatif baru ya, baru berapa abad 14 gitu, 14-15 baru muncul. Sementara Mahabharata, Ramayana sudah ratusan tahun sebelumnya. Kemudian Pak Manu tadi sudah menyebut juga, Panji adalah keturunan ke-9 dari Arjuna. Apakah kira-kira kemunculan cerita Panji ini merupakan orang Jawa tidak mau kalah dengan India gitu Pak. Kemudian dia meniru gitu Pak, atau gimana Pak? Atau sejauh mana mereka meniru atau gimana? Gini, makanya saya selalu bilang kan, ini sumbernya apa dulu? Sumbernya apa dulu? Kalau yang menjadi nenek moyang Raja Jawa, itu teks itu masih sudah abad 17. Setelah abad 17. Kalau sebelumnya masih tidak. Tidak ada semacam itu. Nah, abad 17 ini kita harus tahu sekarang ya dipakai oleh si pujangga teks itu Mahabharata yang mana? Kenapa? Karena Mahabharata ketika sampai di Jawa itu juga banyak yang menanggapi, termasuk wayang itu juga menanggapi. Iya, betul. Maka kisah-kisah Mahabharata ini masuk di dalam wayang, gitu. Jadi kalau ditanya wayang itu dari India, enggak, wayang itu di Jawa. Wayang itu yang punya Jawa, tetapi naratifnya itu memang kita mengadaptasi dari Sanskerta. Tetapi itu ketika mengadaptasi itu tidak diterima begitu saja. Banyak yang kemudian akan disesuaikan dengan ekologi Jawa ini. Yang tadinya misalnya tadi sudah saya sebutkan bahwa Arjuna itu di sana itu adalah sebagai wirawan itu, tapi di sini itu tidak hanya wirawan saja, tetapi juga juga adalah raja dan nelananging jagat itu. Nah, ini memang beda tuh. Makanya kalau kita mau melacak itu, tolonglah sumber teksnya yang mana dulu. Sampai kita nanti asal mengatakan dari India. Nanti India itu juga banyak sekali. Banyak sekali. India itu ada sekian ribu versi itu. Ya. Nah, ada yang masuk ke Jawa ke Nusantara ini itu bukan hanya Sanskerta. Misalnya ya untuk Jogja itu bukan Sanskerta, tapi dari Tamil. Kalau kita kembalikan ke Sanskerta tidak kembali, tapi kalau Tamil ada persamaan gitu. Maka hati-hati ketika kita mengatakan itu tuh sumbernya yang mana dulu, teks yang mana, India yang mana, terus bukan karena yang non Sanskerta juga banyak yang kita persepsi di sini. Mas Pak, sependek yang saya tahu Pak, yang namanya Arjuna itu kan identik dengan Raden Panji. Bahkan dalam visualnya kalau digambarkan di komiknya R.K. Fase juga pasti sama, sifat-sifatnya juga sama. Gitu loh. Apakah memang kemunculan Panji ini memang untuk menunjukkan bahwa kita ini loh punya Arjuna namanya Panji? Atau misalnya ada nggak perbedaan antara Arjuna dengan Panji, Pak? Besok Desember ya. Rahasia saya. Oke. Saya mau Sampai mengatakan Desember nanti. Saya terlalu jauh Pak ya, itu di PR. Kapan Panji itu mau muncul tuh kapan tuh? Mau saya jawab besok Desember. Oke. Ya.
Di mana itu, Mas? Gimana, Pak? Iya, Mas. Di mana Desember itu? Ya, di webinar ini nanti Rahasia Pak Manu bicara lagi. lagi. Wah, ini. Pak Manu bicara lagi. Nanti bocor di sini, Pak ya. Oh iya. Yang bocor tidak hanya data pemerintah ini. Panji aja bisa bocor ini. Iya. Baiklah, ini karena sudah menjelang jam 4, saya persilakan Pak Suwardi untuk menyampaikan closing statement. Monggo. Ya, terima kasih Mas Henry. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa karena cerita Panji itu begitu sudah mengepos. Nah ini saya kira ada saatnya dokter-dokter Panji perlu segera digugah karena belum banyak ini. Artinya dokter-dokter baru yang mulai dari Intertek ini sangat menarik. Syukur bisa melahirkan dokter-dokter seksologi Panji. Nah, ini sangat menarik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Manu ada closing statement? Ya, saya hanya mau mengatakan begini. Selama ini kita menyebut Panji. Tetapi ketika ditanya ya, sebetulnya artinya Panji itu apa? Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan ke Mas Henry besok Desember itu. Desember. Wah ini Mas Manu ini. Panji itu apa sih artinya sebetulnya? Iya. Ada di mana sebetulnya? Ya. Sumbernya tadinya ada di mana? Itu. Wah, ini. Terakhir sekali Pak Marjiman mau menutup acara ini, monggo. Cukup. Diwakilkan Pak Henry. Oke. Sudah, terima kasih. Ya. Terima kasih atas semuanya, Pak Suwardi, Hendra Suara, Pak Manu Jayatmaja, Pak John Peterson, Pak Wardiman, Pak Aryo Sunaryo, Bu Alef, dan beberapa peserta yang tadi tidak bicara. Demikianlah acara webinar kali ini dengan tema budaya Panji dalam budaya Jawa, yang ternyata menurut Pak Manu ini juga kalau ngomong harus tahu sumbernya dari mana, India yang mana, bukunya buku yang mana, itu yang Desember. Ini kita memahaminya kan Desember itu nanti Desember. Jawabannya nanti pada bulan Desember. Ya, kemarin ketika Pak Manu bilang ke saya bahwa saya kan memaparkan penelitian saya bilang, waduh saya kira nggak mau sekarang, ternyata mau double. Oke silakan. Nanti Desember adalah Pak Manu tampil lagi dengan pemaparan hasil penelitiannya. Mudah-mudahan kita bisa ikut lagi. Saya akhiri acara hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Bagi yang ingin punya rekaman dari acara ini, silakan cek di YouTube. Itu Harian Surya atau Tribun News Network. Atau ketik aja webinar budaya Panji, budaya Jawa gitu, langsung keluar nanti. Itu bisa dicek untuk didengarkan siaran ulangnya. Juga TV Panji, kebetulan TV Panji hari ini tidak streaming, tapi nanti saya akan kirim rekamannya untuk siaran tunda. Sekali lagi terima kasih semuanya, selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Sukses kasih. selalu. Monggo.